KRI Dewa Ruci, kapal latih legendaris Angkatan Laut Indonesia. Nenek moyang bangsa Indonesia dikenal sebagai pelaut yang ulung dan tangguh. Sejarah dan tradisi panjang kemaritiman di Indonesia dapat ditelusuri dari bukti-bukti yang terekam dalam peninggalan-peninggalan arkeologis dan catatan-catatan sejarah masa lalu. Sebagai bangsa yang memiliki sejarah maritim yang panjang dan memiliki wilayah kepulauan yang luas, tentu Indonesia wajib untuk memiliki angkatan laut yang kuat untuk menjaga wilayah Nusantara. Cara memiliki angkatan laut yang kuat adalah dengan melatih dan menggembleng para taruna angkatan laut di laut lepas. Salah satu kapal yang legendaris dan menjadi kebanggaan Indonesia adalah KRI Dewa Ruci. Kapal ini menyimpan banyak kisah sejarah. Para kadet Angkatan Laut Republik Indonesia digembleng mengarungi lautan luas bersama KRI Dewa Ruci. Perjalanan tidak selalu mulus. Terkadang mereka menghadapi badai ganas di tengah samudera, namun dari pengalaman tersebut akan lahir pelaut-pelaut yang berkarakter, tangguh dan dapat diandalkan. Awal mula dibuatnya KRI Dewa Ruci. Berawal dari gagasan Letkol Pelaut August Friedrich Hermann Rosseno, yang kemudian menyampaikan gagasan tersebut kepada Kepala Staf Angkatan Laut, yang saat itu dipegang oleh Kolonel R. Subiakto. Kasal kemudian menindaklanjuti gagasan itu, dengan menunjuk Kapten Rosseno bersama Kapten R.M. Untoro Kusmarjo, untuk menjajaki rencana pembelian kapal latih ke Jerman Barat. Dengan membawa misi, kedua perwira tersebut berangkat ke Jerman Barat, kemudian menemukan kapal yang cocok, yaitu sebuah kapal layar tipe Barkentine. Kapal ini memiliki dimensi dengan panjang 58,5 meter dan lebar 9,5 meter. Dengan kondisi belum selesai dibangun di galangan kapal milik Heinrich Christoph Stulken, yaitu H.C. Stulken dan Son, Hamburg. Kapal hasil rancangan Adrian Brown tersebut sesungguhnya telah dibangun sejak tahun 1932, namun terhenti karena meletusnya Perang Dunia Kedua di Eropa, yang mengakibatkan galangan kapal tersebut rusak parah. Sebelumnya, galangan kapal tersebut juga telah meluncurkan dua kapal dengan tipe yang sama. Karena kapal tipe Barkentine ini diperuntukkan sebagai kapal latih, maka memerlukan beberapa modifikasi agar mampu berlayar pada kemiringan 45 derajat. Proses penyempurnaan kapal diawasi langsung oleh Kapten Rosseno sendiri. Kapal tersebut akhirnya selesai dibuat sekaligus modifikasi pada tahun 1952. Setelah kapal selesai dibangun, dilakukan serangkaian pelayaran uji coba di sekitar Laut Utara hingga semenanjung Skandinavia, hingga dinyatakan layak berlayar. Kapal ini pertama diresmikan pada tanggal 24 Januari 1953. Dan pada bulan Julinya dilayarkan ke Indonesia oleh Taruna AL dan Kadet ALRI, yang dikomandani oleh Kapten Rosseno. Sampai akhirnya, kapal layar tiang tinggi ini diserahkan secara resmi kepada ALRI, pada tanggal 2 Oktober 1953. Saat upacara serah terima, pihak Jerman Barat diwakili oleh Kapten Otto von Hattendorf dan dari ALRI diwakili asisten personel Kasal, Mayor Pelaut Imam Sutopo. Selanjutnya, kapal ini dinamakan RI Dewa Ruci, dan termasuk dalam satuan kapal bantu berdasarkan surat keputusan Menteri Pertahanan RI dengan nomor MPH 1254, tanggal 11 Januari 1954. Seiring dengan dinamika yang berlangsung, ALRI berubah nama menjadi TNI Angkatan Laut dan penamaan kapal perang pun turut berubah, dari RI menjadi Kapal Perang Republik Indonesia atau biasa disingkat KRI, yang berlaku sejak 1971. Asal-usul pemberian nama KRI Dewa Ruci. Pemberian nama KRI Dewa Ruci diambil dari nama dewa dalam kisah pewayangan Jawa, yang diceritakan dahulu kala, ketika Bima diberi tugas untuk mencari air suci oleh gurunya yang bernama Resi Drona. Bima diberitahu oleh Resi Drona bahwa air suci tersebut adanya di dasar samudera.
Tanpa ragu, Bima lalu terjun ke laut. Gulungan ombak ganas melumat tubuhnya. Bagaimanapun kuatnya Bima, dia tetaplah seorang manusia biasa yang tidak akan berdaya di hadapan kekuatan alam yang besar. Ketika dia dihempas ombak yang ganas, seekor ular naga besar menyambar dan langsung melilit tubuhnya. Sekuat tenaga, Bima melawan ular besar tersebut hingga akhirnya leher ular naga besar tersebut berhasil dirobek oleh kuku saktinya, kuku Pancanaka. Ular langsung mati setelah ditusuk kuku sakti tersebut. Setelah ular berhasil dibunuh, dan Bima sudah pasrah akan apa yang terjadi dalam hidupnya, ombak menjadi tenang dan tiba-tiba muncul sosok kecil seperti dirinya. Sosok itu besarnya hanya sebesar telapak tangannya. Sosok tersebut bernama Dewa Ruci. Dewa Ruci meminta Bima memasuki dirinya melalui telinga kirinya. Meski sempat ragu, Bima menurutinya dan ketika Bima memasuki tubuh Dewa Ruci dia melihat dunia yang besar ada di dalam sana, sebuah tempat yang tampak begitu damai. Dewa Ruci memberikan wejangan, bahwa air kehidupan itu ada di dalam diri kita masing-masing, dan kita bisa melihatnya asalkan kita berjalan sesuai kehendak Sang Pencipta. Dalam diri setiap orang ada cahaya yang akan menuntun pada kebaikan, namun terkadang kekhawatiran dan hawa nafsu menghalangi cahaya tersebut. Jadi, yang diharapkan filosofi dari Bima adalah, ketika taruna dan taruni yang masuk ke dalam dan dilatih KRI Dewa Ruci akan menjadi sosok yang tangguh, menemukan jati diri yang suci dan tetap berada di jalan kebenaran. Makna bendera tengkorak yang dikibarkan KRI Dewa Ruci. Sebagaimana dituliskan dalam artikel, KRI Dewa Ruci Kapal Latih Penjelajah Samudera, Majalah Angkasa 2011, salah satu ciri khas dan identitas yang membedakan KRI Dewa Ruci dengan kapal layar lainnya adalah hiasan bendera tengkorak di tengah tiang kapal. Bendera yang umumnya kita kenal dengan nama Jolly Roger, sebagai bendera kebangsaan perompak ini ternyata memiliki berbagai makna. Mengutip dari artikel tersebut bahwa di kalangan angkatan laut, makna yang banyak diyakini adalah bahwa bendera ini melambangkan keberhasilan, keberanian dalam menghadapi bahaya, ketabahan yang tiada akhir dan kemenangan suatu tugas. Kapal perang Inggris juga mengibarkan bendera tersebut ketika hendak memasuki pangkalannya sepulang dari Perang Teluk, sebagai pertanda kapal tersebut telah berhasil mengemban sebuah misi besar. KRI Dewa Ruci dan awaknya, Duta Bangsa Indonesia. Selain fungsinya sebagai kapal latih untuk para kadet Angkatan Laut Indonesia, KRI Dewa Ruci dan semua awaknya adalah Duta Bangsa Indonesia. Dalam pengabdiannya selama lebih dari 60 tahun sudah puluhan negara dan kota yang telah dikunjunginya. Kehadirannya seringkali mengundang decak kagum di berbagai negara, bahkan sampai ada pengunjung yang menjadi pengagum beratnya. Ketika KRI Dewa Ruci bersandar, pengunjung diperbolehkan melihat-lihat kapal. Banyak pengunjung kagum dengan kapal ini dan keramat tamahan yang ditunjukkan para awak dan kadetnya. Kesempatan ini selalu dimanfaatkan oleh KRI Dewa Ruci untuk mengenalkan kekayaan keanekaragaman kebudayaan Indonesia. Berbagai pertunjukan kesenian dan tari-tarian sering dipentaskan para kadet ketika kapal sandar dan melakukan open house. Pertunjukan tersebut banyak menarik simpati dan kekaguman pengunjung akan kekayaan budaya Indonesia, sebuah negara kepulauan di Khatulistiwa. Hal tersebut tentu akan menanamkan citra positif negara Indonesia pada taraf internasional. KRI Dewa Ruci juga memiliki beberapa penghargaan yang membuat namanya terkenal di dunia internasional. Sebagaimana dituliskan dalam edisi koleksi majalah Angkasa, KRI Dewa Ruci Kapal Latih Penjelajah Samudera. Beberapa penghargaan tersebut diantaranya adalah kapal peserta terjauh untuk The Historical Sea Tall Ships Regatta pada tahun 2010, dan pada tahun yang sama menjadi kapal paling spektakuler memasuki pelabuhan di Antwerp, Belgia dan Kristiansand, Norwegia.
dan masih banyak lagi penghargaan lainnya.